kami minta untuk memberikan pengantar dan juga laporan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh IKAL-UIN. Saya kira mari sama-sama kita simak bersama Dr. Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh. Dipersilahkan, Kiai. Terima kasih Ustadz Mukhlas, qori kita yang lusuh, jadi double nih pahalanya, pahala qori dan pahala menghibur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kami hormati Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Haji Hamani Lubis MA, beserta para wakil rektor, direktur Sekolah Pascasarjana, para dekan, para pejabat, dan seluruh sivitas akademika UIN Jakarta. Yang saya hormati Ketua Umum saya, Ketua Umum IKAL UIN, Kanda Dr. Tubagus Aceh Hasan Sazili, MSI, serta seluruh pengurus IKAL UIN, para wakil ketua umum, sekjen, bendahara umum, para ketua bidang, ketua harian, wakil-wakil sekjen, wakil-wakil bendahara, dan rekan-rekan pengurus keseluruhan, para guru besar, para dosen, wabil khusus guru kita bersama, Profesor Dr. Azumardi Azra, MA, kemudian hadir guru kita juga Profesor Dr. Muhammad Amin Suma, SHMH, Profesor Dr. Haji Mungdir Suparta, Profesor Dr. Muhammad Din Syamsuddin, MA, ahlan bihudurikum. Hadir juga Dr. Haji Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, nampak hadir Dubes Pak Gatot Abdullah Mansur, kemudian ada Profesor Dr. Ridwan Lubis, Pak KH, guru besar yang lain yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan rasa hormat kami kepada beliau-beliau, dan para alumni keluarga besar Universitas Islam Jakarta rahimahullah. Hari ini semesta bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita sebagai umat Islam, tetapi juga pepohonan, kemudian desir, dan juga rengekan binatang, semua bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa atas nikmat yang diberikan, dan juga takbir yang kita tindakan sebagai pengakuan kecilnya kita, sekalipun kita punya jabatan tinggi, kecilnya kita sekalipun kita punya banyak, kecilnya kita sekalipun kita punya kuas, bahkan dengan virus yang kecil sama sekali tak terlihat, kita juga takluk. PPKM darurat tidak jadi penghalang untuk mengagungkan asma Allah. Malam hari ini kita melakukan ikhtiar batin untuk di satu sisi melakukan syiar keagamaan, di sisi yang lain berkontribusi untuk menegakkan protokol kesehatan. Pelaksanaan syiar melalui takbir mengadaptasi kondisi faktual di mana angka paparan COVID terus meninggi, sehingga membutuhkan kesadaran kolektif kita di dalam upaya memutus mata rantainya. Para guru besar yang kami hormati, narasi ini menjadi penting untuk mengimbangi serta mendudukkan secara proporsional di antara dua
kondisi ekstrim di tengah masyarakat kita. Ekstrim yang pertama kita bisa lihat 2-3 hari ini pemberitaan terkait dengan takbiran dan juga Idul Adha di PPKM darurat, trennya adalah meniadakan. Judul di media digital kita bisa lihat PPKM darurat, takbiran dan Idul Adha ditiadakan, yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Ekstrem yang kedua, ibadah itu tidak boleh dibatasi. Pandemi justru harus semakin mendekatkan kita kepada Allah dan meramaikan masjid. Nah, di tengah kondisi ekstrem ini butuh moderasi, dan kita semua sebagai akademisi saya kira perlu ada langkah-langkah konstruktif, bahkan kritik atas kebijakan yang diambil jika dirasa tidak berkesesuaian dengan nalar akademik dan juga komitmen pewujudan kebaikan bersama. Sebagai catatan, awal ditetapkannya PPKM darurat, ada aturan yang sedikit muskil. Setidaknya di tanggal 1 Juli, dalam 7 aturan itu ada yang pertama menutup sementara tempat ibadah. Kemudian yang kedua mengizinkan resepsi perkawinan maksimal 30 orang. Nah, ketika saya membaca aturan ini ada kegelisahan, dan momentum di hari Jumat kemudian kita berdiskusi pada saat momentum khutbah di Wakil Presiden diminta hadir, akhirnya kita sampaikan dan alhamdulillah kemudian ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi dengan Menko PMK. Simpulannya di revisi aturan itu. Kemudian poin yang berikutnya terkait dengan narasi peniadaan takbir dan juga sholat Idul Adha di masjid. Masalahnya bukan masjidnya, tetapi masalahnya adalah kerumunannya. Dan saya sangat senang membaca analisis kritis konstruktif yang disampaikan para akademisi, wabil khusus saya sebut nama Profesor Azumardi, kemudian beberapa akademisi yang terus mendedikasikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan akal sehat. Untuk itulah saya kira momentum malam hari ini saya sangat berbahagia diminta saya diamanahi oleh Pak Ketum saya dan juga Bu Rektor untuk mengkonsolidasikan sekaligus juga mengantarkan kegiatan UIN bertakbir ini. Kegiatan ini bermakna sebenarnya dalam upaya di samping aspek syiar dan juga membangun narasi moderat di dalam konteks hubungan antara pelaksanaan aktivitas ibadah dengan tanggung jawab sosial kita, juga berfungsi untuk mewujudkan kebersamaan di antara kita, merekatkan silaturahim, dan juga meningkatkan persaudaraan di antara kita di tengah adanya perbedaan. Perbedaan profesi, kemudian perbedaan latar belakang keilmuan, perbedaan latar belakang khidmat bidang perkhidmatan, tetapi kita diikat oleh satu keluarga. Dan forum malam hari ini sebagai salah satu medium untuk menguatkan tali kekerabatan kita. Kita satu keluarga, keluarga besar UIN Jakarta. UIN Jakarta adalah kita. Tadi Bu Rektor sudah menyampaikan kenapa tidak izinkan atau tidak melakukan langkah-langkah cepat terkait dengan penyediaan fasilitas kampus untuk kepentingan isoman. Nah, saya kira dengan begini akan ada kesamaan pandang, ketemu titik pandang di antara kita. Kegiatan ini adalah kerja bareng yang sangat luar biasa, melebur menjadi satu dalam kekitaan dan juga kebersamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, sebagai pengantar takbir, mari secara khusus kita bacakan Fatihah kepada para guru besar, para senior, para keluarga besar UIN yang sedang ditimpa musibah, sakit.
wabil khusus Profesor Dr. Huzaimah Tahidoyanggu dan juga para guru besar kita. Mudah-mudahan dengan berkah Idul Adha dan juga takbir yang kita dendangkan, Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, mohon izin jika ada kekhilafan, kekurangan di sana sini, karena memang acara ini didesain dengan sangat sederhana, efisien dan juga efektif, baik perencanaan maupun budgetingnya. Tadi Bu Rektor dan juga Pak Ketum memberikan penjelasan, inisiasinya pagi tadi, dan alhamdulillah hingga hari ini, hingga malam ini diikuti lebih dari 300 jamaah. Secara teknis ini dikolaborasikan dengan IKAL UIN, khususnya bidang Infokom dan Medsos yang dikomandoi Pak Asrori Eskarni, kemudian bidang pemberdayaan yang dikomandoi oleh Pak Kiai Kiki, kemudian bidang dakwah yang dikomandoi oleh Dr. Endang Mintarja, dan juga Departemen Dakwah Dr. Hasan. Saya kira itu, terima kasih. Dan mari kita secara bersama-sama kita pegang takbir oleh Dr. Hasan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, nasrum minallah fathun qarib. Momentum ulang tahun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.